Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullahi haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah. Sebelum agama Islam datang, dunia ini dipenuhi dengan kekerasan dan penindasan yang disebabkan oleh kebodohan. Manusia terbagi menjadi dua kelas sosial, masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Masyarakat kaya berisi para raja dan orang-orang yang memiliki hamba sahaya atau budak. Sedangkan masyarakat kelas bawah adalah para budak, petani, dan masyarakat secara umum. Masyarakat kelas atas menindas masyarakat kelas bawah. Kekerasan terjadi secara sistematis. Bahkan undang-undang dalam masyarakat yang bias keadilan hanya memihak kepada masyarakat kelas atas yang menindas kaum tak punya. Menghadapi kenyataan yang bengis dan penuh kezalim itu, sekitar tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umat manusia untuk menghilangkan penindasan di muka bumi dengan mengajak umat manusia untuk belajar. Salah satu ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah perintah untuk membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kepada umat manusia supaya membaca, yakni mendayagunakan akal pikirnya untuk memahami wahyu yang tertulis, yakni Al-Quran, dan wahyu yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Melalui ilmu pengetahuan, Nabi Muhammad mengajak umat manusia untuk berperilaku baik, menjadikan semua lapisan masyarakat setara di hadapan hukum, dan menghilangkan tindak kezoliman. Setelah Nabi menerima wahyu, yang pertama kali tertarik dan mengimani dakwah Nabi, selain istrinya Khadijah binti Khuwailid, adalah orang-orang yang pada masa itu digolongkan sebagai kelompok mustadlafin, orang-orang lemah, yaitu hamba sahaya dan masyarakat yang tak punya. Kepada penganutnya yang rata-rata dari kaum duafa, Nabi mengumpulkan di masjid, lalu Nabi mengajarkan ajaran Islam kepada mereka. Taqiyuddin Al-Makhrizi dalam kitabnya yang berjudul Imtak Al-Asmaq menginformasikan ketika Nabi Muhammad SAW duduk di masjid, maka kaum duafa yang mengikutnya seperti Ammar, Abab, Shuaib, Bilal, Abu Fuqayah, Amir bin Fuairah, dan yang lainnya ikut duduk bersama Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemiskinan dan mencari ilmu atau belajar kerap kali dipertentangkan. Hanya gara-gara tak punya biaya kemudian mencari ilmu ditinggalkan. Seharusnya tidak demikian. Apabila membaca sejarah peradaban Islam,
maka akan didapati betapa banyak para ilmuwan-ilmuwan muslim justru lahir dari kalangan orang-orang miskin dan rakyat jelata. Beberapa nama yang mungkin bisa disebut dalam kesempatan ini, antara lain Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau biasa dikenal dengan Imam Syafi'i, yang menjadi panutan umat Islam di Indonesia dan negara lainnya dalam bidang hukum Islam atau fikih. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, atau sekarang menjadi salah satu kota di Palestina, dan wafat pada tahun 204 ia di Mesir. Beliau lahir dari keluarga miskin dan bukan dari keluarga raja atau ulama. Namun, ketekunannya dalam belajar dapat mengantarkan As-Syafi'i menjadi ilmuwan besar dan punya banyak karya, antara lain kitab dalam bidang fikih dan Ar-Risalah yang menjelaskan tentang usul al-fiqh. Kemudian namanya harum dan dikenal di belahan dunia dan terus dikenang sepanjang masa, serta hasilnya pemikirannya diikuti oleh banyak umat Islam. Ilmuwan muslim lainnya yang juga lahir dari keluarga miskin yaitu Abu Hamid Al-Ghazali atau dikenal dengan Imam Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijriah di Tus, Khurasan atau sekarang yang disebut Iran, dan wafat pada tahun 505 Hijriah di tempat yang sama. Beliau lahir dari keluarga tak punya, namun kemiskinan yang dialaminya keluarganya tak menghalangi Imam Al-Ghazali menempuh ilmu hingga kemudian berhasil menjadi orang besar. Karangannya sangat banyak, antara lain Faisal Al-Tabrika, Baina Al-Islam, Wazandaka, Minhajal Al-Bidin, Tafatul Al-Fasih, Miskatu Al-Anwar, Al-Istiqad fil Al-Istiqa, Al-Mustasfa, dan yang paling terkenal yaitu kitabnya Ulumiddin. Sementara itu, kufar Quraisy yang secara ekonomi dan kekuasaan takut dirugikan oleh dakwah Nabi yang membela masyarakat tertindas itu, terus berusaha membendung dakwah Nabi dengan cara melarang masyarakat untuk mengikuti agama Islam, hingga memerangi serta mengusir Nabi dan sahabatnya dari tanah kelahirannya, yakni Mekah. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, Nabi Muhammad memerangi perilaku jahat, kelaliman, dan tindak kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Arab saat itu dengan mengajak dan mendidik umat manusia supaya memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, seorang akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, dan mana yang membahayakan. Karenanya belajar atau sekolah di dalam Islam memiliki tempat yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 18, Allah juga berfirman, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Kata ulul ilmi dalam ayat yang artinya adalah orang yang memiliki ilmu. Allah menyebutkan orang berilmu dalam ayat tersebut pada urutan ketiga setelah penyebutan dirinya dan malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu memiliki tempat yang sangat istimewa di sisi Allah, dan orang yang berilmu akan menegakkan keadilan. Sedangkan hadis Nabi yang menjelaskan tentang perintah mencari ilmu
atau sekolah dan keutamaannya juga banyak sekali. Antara lain, 1. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam. 2. Orang bodoh tidak boleh diam atau atas kebodohannya, dan orang berilmu tidak boleh diam atas pengetahuannya yang dimiliki. Kemudian kepada sahabatnya yang bernama Kumail, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta benda. Ilmu akan menjagamu sementara engkau akan menjaga harta. Ilmu akan menjadi hakim atau pemutus, sementara harta akan menjadi sesuatu yang dihakimi atau diputuskan. Kemudian harta akan berkurang sebab digunakan, sementara ilmu akan bertambah bila diberikan atau diamalkan." Kemudian lebih jauh sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dengan syair, "Tidak ada kebanggaan kecuali orang-orang yang punya ilmu. Mereka menjadi petunjuk bagi orang-orang yang meminta ditunjukkan." Derajat setiap orang adalah dapat memperbaiki sesuatu, sementara orang-orang bodoh memusuhi orang-orang yang berilmu. Maka menangkanlah dengan ilmu. Dengan ilmu engkau akan hidup selama-lamanya. Semua manusia akan mati, sementara orang berilmu akan tetap hidup. Tapi meninggalkan 3 hal di atas dapat mengantarkannya ke surga dan membahagiakan orang-orang yang ditinggalkannya. Dengan meneladani para tokoh terdahulu yang lahir dari rakyat jelata, dengan ekonomi yang serba kekurangan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bukan penghalang seseorang mencari ilmu, karena kemiskinan dapat dikalahkan dengan peran keluarga yang menanamkan kemandirian kepada anak-anaknya. Ingat, menanamkan kemandirian kepada anak-anaknya. Jadi, langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi banyaknya perilaku kasar, zalim, keterbelakangan, dan kemunduran bangsa, serta berbagai tindakan yang tidak bermoral yang setiap hari menjadi tontonan adalah dengan mendidik anak dan menyekolahkannya. Masa depan orang tua ditentukan oleh keturunannya, dan masa depan bangsa ditentukan oleh generasi mudanya. Pepatah Arab pernah mengatakan, generasi muda sekarang adalah pemimpin masa depan. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fi minal ayati wa zikri hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawanu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wal taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.